Perkenalkan, nama saya Erti Margareta Barubangun dengan NIM 19210102. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sebagian tentang bab 3. Bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologinya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Selanjutnya, kita akan menelusuri jenis-jenis integrasi. Menurutnya, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni 1. Jenis integrasi bangsa. 2. Jenis integrasi wilayah. 3. Integrasi nilai. 4. Integrasi elit massa. Dan 5. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Uraian secara berturut-turut adalah 1. Integrasi bangsa. Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. 2. Integrasi wilayah dapat menyatukan wilayah negara. Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. 3. Integrasi nilai. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. 4. Integrasi elit massa. Integrasi elit massa menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. 5. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Berdasar pendapat ini, integrasi nasional meliputi 1. Integrasi politik, 2. Integrasi ekonomi, dan 3. Integrasi sosial budaya. 1. Integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. 2. Integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. 3. Integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Integrasi versus disintegrasi. Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antara golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Masyarakat suatu bangsa pastilah menginginkan terwujudnya integrasi. Namun, dalam kenyataannya, yang terjadi justru gejala disintegrasi. Tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan,
menyebabkan kaum elit berbeda dari masa yang cenderung berpandang tradisional.